Oke teman-teman, kemarin kita terakhir sudah diskusi terkait dengan konstruksi jembatan, ya, kemudian apa tuh bagian-bagian jembatan ya, termasuk jenis-jenis jembatan. Nah sekarang kita akan coba lebih detail membahasnya. Nah kita review sedikit terkait kemarin. Ada beberapa jenis jembatan ya kemarin, ada yang sifatnya standar dan non standar. Jadi kalau standar itu ya ada box cover, ada flat slab, ada tonte, ada perategan 1, perategan I, rangka baja dan gelagar baja. Ya. Nah, ini yang standar ya. Nah, kalau bentuk-bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bentuk box cover. Nah, ini bentuk flat ya. Nah, ini kemudian perategan yang T. Ini yang perategan I. Nah, kemudian ini terkait dengan rangka baja ya. Konstruksi rangka baja ini ya ada beberapa lapis ya teman-teman. Selain rangkanya ya itu juga nanti dia ada ini ya, ada betonnya juga ya. Baru kemudian di atasnya dia ada lantainya. Apakah dia apa itu lempengan baja gitu ya, atau bisa juga dia aspal gitu ya. Jadi double dia untuk yang khusus yang jembatan ini rangka baja. Nah ini jembatan gelagar baja ya. Ya biasanya dia langsung beton di sini. Jembatan non standar teman-teman itu seperti ada 4 ya. Ada pelengkung beton, ada pelengkung baja, box girder, dan kabel stayet ya. Nah ini model pelengkung beton ya. Kemudian ini pelengkung baja. Ini box girder yang biasa dipakai yang ini ya, MRT gitu ya, NRT. Nah, kemudian ini yang kabel stayet. Yang kabel tentunya variasinya banyak ya. Beda-beda ya variabelnya. Nah, bagian-bagian jembatan kita sudah belajar juga. Jadi ada fondasi ya. Kemudian di atas fondasi ada pilar, di atas pilar kemudian ada kepala jembatan. Ya, kemudian nanti jembatannya struktur atas itu ada lantai jembatan ya, gelagar, kemudian ada bangunan lainnya. Bangunan lainnya itu ya yang tadi ada misalnya apa itu trotoar ya, kemudian krep. Nah, ini bagian dari bangunan lainnya ya. Nah, ini ya, contohnya ya untuk gelagar, pilar dan kepala pilar. Nah, kemudian juga oprit kita sudah kenal juga ya. Kemarin kita ada istilah pondasi, kemudian di sini ada abutment, dan ini namanya oprit begitu ya. Nah ini gambar proses ya pembuatan oprit itu biasanya seperti ini. Jadi dia agak ada pengurukan begitu ya, pengurukan di kanan kiri jembatan. Nah sekarang bagaimana mekanisme jembatan itu ya penilaiannya ya. Tentunya adalah hal yang urgent ini teman-teman terkait dengan pemeriksaan fisik jembatan. Ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pemeriksaan atau melakukan penilaian jembatan, mau nggak mau harus melakukan identifikasi, mendeteksi ya terhadap bagian-bagian jembatan yang tadi sudah kita diskusikan, gitu ya. Yang di sana itu ada bagian-bagiannya apa saja, dan termasuk kita harus mengukurnya, begitu ya teman-teman. Jadi harus diukur juga, yang kira-kira berapa panjangnya, tinggi pilarnya berapa. Nah ini akan
akan berpengaruh terhadap nilai dari jembatan itu sendiri, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan penilaian tanah? Jadi teman-teman, jembatan itu dalam kita menghitung penilaian jembatan tentunya sangat tergantung dari di mana jembatan itu berada. Ya, kalau jembatan itu berada di atas BMN, ya jembatan kan sifat jembatan itu tidak harus di atas sungai, ya. Ada yang jembatan itu berada di atas tanah BMN, ya kan, yang dia memisahkan begitu ya dua titik begitu. Nah, kalau di bawah jembatan itu dia adalah tanah BMN, maka tanahnya juga ikut dinilai, kan? Tapi kalau di bawah jembatan itu bukan tanah BMN, tidak perlu dinilai. Misalnya kayak gini nih, ini kan ada sungai kah, kemudian fasilitas umum yang dia bukan BMN misalnya, ya. Nah, itu tidak perlu dilakukan penilaian. Jadi penilaian yang dimaksud dengan penilaian tanah di dalam penilaian jembatan itu adalah tanah yang di bawahnya, ya, tanah yang di bawah jembatan, di mana tanah itu adalah tanah BMN gitu. Ya, kalau dia bukan BMN tidak. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana cara menghitungnya, kita akan menggunakan pendekatannya adalah pendekatan biayanya. Kemudian untuk menghitung pendekatan biaya itu kita tentunya akan mencari NRC-nya dan penyusutan, baik fisik, fungsi maupun ekonomi. Nah, untuk NRC-nya kita menggunakan DKPB, DKPB dan DKPJ. Nah, kalau jalan ini jembatan berarti kita menggunakan daftar komponen penilaian jembatan. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit, ya, karena sudah ada daftarnya. Yang sulit itu adalah pada saat teman-teman mengidentifikasi di lapangan, ya, berapa jumlah tiangnya, berapa panjangnya, pilarnya ada berapa, ya, jenisnya, terutama jenis panjangnya berapa, begitu ya. Nah, ini harus diidentifikasi, ya. Nah, ini bentuk dari DKP jembatan, daftar komponen penilaian jembatan, ya. Kemarin kita sudah diskusi masalah bentang jembatan, ya. Bentang jembatan itu dikategorikan menjadi 4 kelompok, ya. Ada yang di bawah 20 sampai 40 meter, di bawah 60 dan di atas 60. Jadi mau nggak mau ketika teman-teman ke lapangan harus mengukur nih, ini panjang jembatannya berapa, ya kan? Nah, setelah itu baru kita akan melihat struktur bawah. Nilai struktur bawahnya apa? Ada 2, yaitu terkait dengan pondasi dan terkait dengan pilar. Tadi kita udah ngomongin apa itu pondasi, apa itu pilar, ya. Nah, kalau untuk pondasi berarti kita akan melihat kondisi tanah di sekitarnya. Kondisi tanah di sekitarnya itu nanti bisa kategori 1, 2, atau 3. Nanti kita akan lihat kondisi 1 itu apa, 2 apa, 3 apa. Nah, itu kalau kondisi tanah. Nah, kemudian untuk pilar, itu kita mengukur tinggi pilarnya. Nah, ya. Jadi tinggi pilar kita ukur. Apakah dia di bawah 4 meter, ya? Apakah dia 4 sampai 10 meter atau di atas 10 meter, itu tinggi pilar. Ya. Nah, setelah kita ukur tinggi pilar, baru kita menghitung konstruksi yang bagian atasnya. Konstruksi atas kan macam-macam. Ya kan? Ada namanya gelagar, dan ada komponen lainnya. Nah, untuk gelagar, ya, gelagar itu kita akan menghitung panjang jembatannya atau bentang jembatan, sama, ya. Jadi gelagarnya itu dia berapa panjang jembatannya. Ada 4. Bawah 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60 dan di atas 60. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat ini jenis jembatannya apa. Ya kan? Jadi jenis jembatannya ini ada 6 karena kita standar. Ya. Namanya daftar komponen penilaian. Jadi kita standarkan yang 6 ini. Yang tidak standar nggak bisa dinilai. Jadi pertama kita lihat, oh jenis jembatannya box cover. Oke. Habis itu kita ngelihat, oh panjangnya berapa, ya, panjang box cover-nya. Nah, biasanya box cover itu dia kriterianya di bawah 60 untuk box cover. Sehingga ini nggak ada. Yang slab itu biasanya di bawah 40 maksimal, ini nggak ada. Beton T
tidak ada yang di atas 60. Ini berdasarkan hasil identifikasi ya, sehingga muncul DKPJ seperti ini ya. Nah, kalau plat tegang bisa sampai di atas 60, lagar baja juga begitu. Nah, untuk yang rangka baja itu dia biasanya di atas 20. Yang di bawah 20 nggak ada. Ya. Tuh. Nah, selanjutnya komponen lainnya. Nah, komponen lainnya yang kemarin kita sudah lihat ada namanya tumpuan. Nah, kalau ngomongin tumpuan berarti kita hitung berapa buah. Ya kan? Berapa buah tumpuannya hitung. Nanti dikalikan ini per buah. Nah, kemudian plat lantainya apakah dia baja atau beton. Nah, kalau yang tadi yang rangka baja tadi, maka dia ada plat betonnya ini. Nah, dia ada plat betonnya. Nah, kemudian di atasnya baru ada lapisan aspal. Ya, kemudian sambungannya ada berapa meter? Ini sambungan meter lari untuk dua sisi. Ya, ada dua sisi. Untuk krep, ya itu juga dihitung meter larinya. Kemudian untuk sandaran, ini nanti akan ada sandaran 1, sandaran 2, tiang 1, tiang 2, pipa air hujan 1, dan trotoar. Ini dikalikan satuannya. Nah, kita akan lihat apa sih sandaran 1, sandaran 2 di slide berikutnya ya. Nah, jadi sandaran 1 itu pipa. Nah, kalau bentuknya pipa berarti dia kategori sandaran 1. Kalau bentuknya baja berarti dia mau sandaran 2. Ya, kalau bentuknya beton, tiang sandarannya 1, kalau baja dan sandaran 2. Nah, untuk pipa air hujan itu dibedakan adalah yang di atas sungai dan tidak di atas sungai. Ya. Nah, kenapa? Karena pipa air hujan yang ada di atas sungai itu kos untuk membuatnya dia lebih murah dibanding dengan pipa yang jembatan tidak di atas sungai begitu. Sorry, yang tidak di atas sungai. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, lebih besar. Ya, jadi dia lebih besar. Ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan kondisi tanah, ada 3 tadi. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau klasifikasi 1, maka dia kategorinya adalah tanah asli yang padat, keras padat. Ya. Kemudian yang 2 itu tertanam di air, ya, asli tapi tertanam di air. Nah, ini kalau yang ketiga mengandung pasir yang dia di air atau di rawa. Jadi dilihat dari kondisi sekitar. Ya. Jadi begitu ya. Jadi klasifikasi seperti itu, 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian ini asumsi-asumsi yang harus teman-teman pahami pada setiap kriteria jenis jembatan. Pertama, untuk box culvert. Ya. Jadi box culvert itu perhitungan gelagar boxnya adalah untuk 1 box culvert. Ya. Jadi dia nggak melihat total semuanya, tapi 1 box culvert dihitung 1 gelagar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait ini. Nah, box culvert itu hanya dilapisi aspal. Jadi tidak ada yang di atas box culvert itu ditambah lantai beton atau baja, tidak ada. Oke. Nah, kemudian pondasinya memakai kondisi tanah 1. Ya, dan dia tidak memakai pilar. Ya, tidak memakai pilar. Jadi kondisi box
culvert itu posisi dia tidak pakai pilar. Ini kalau kita lihat ini ya. Mana kembali ke sini ya. Nah, jadi box culvert itu dia posisinya adalah ini kan, bawah 20, kondisi 1, berarti pakai ini. Pasti pakai ini kalau box culvert. Dan dia tidak ada ini. Nah, gelagarnya pasti pakai ini. Nah, ya. Itu asumsinya. Jadi jangan sampai keliru ya. Oke. Nah, saya cukup Mas, pokoknya dibantu aja eksekusinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian untuk plat slab, yang slab itu, maka asumsinya tidak memakai lagi lantai beton di atasnya dan hanya dilapisi aspal. Ya, jadi di atasnya hanya dilapisi aspal. Sama juga untuk beton T prategang, ya itu sama. Semua tidak ada ya lantai beton, dia langsung lapisi aspal. Ya. Nah, kemudian gelagar baja, ya, lantai yang dihitung lantai beton dan lapisi aspal. Ada 2. Jadi di atas gelagar baja itu ada lantai beton dan aspal. Oke. Nah, untuk rangka baja yang tadi saya sampaikan, lantai yang dipakai adalah lantai baja, ya, lantai beton dan aspal. Ya, maksudnya tadi kalau ini adalah dia pakai rangka baja tadi ditambah beton ditambah aspal. Ini kalau yang konsep rangka baja. Yang tadi saya jelaskan di depan ya. Nah, kemudian untuk harga satuannya ini asumsinya adalah DKI sehingga koefisiennya nanti harus disesuaikan kalau dia menilai di setiap daerah. Jadi daerah mana nanti tetap disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan koefisien masing-masing daerah itu. Nah, ini asumsinya. Oke. Sampai sini dulu, ada yang ditanya? Kalau enggak ada saya lanjutkan ya. Nah, ini kita masih ngomongin terkait dengan sebagian-bagiannya yang kemarin kita bahas ya. Oke, saya kira clear lah ya istilah-istilahnya. Nah, ini tiang sandaran, ada baja, ada pipa. Nah, ini krepnya. Nah, ada penyusutan ya yang harus diperhitungkan di dalam penilaian jembatan ini, yaitu terkait dengan penyusutan fisik ya. Nah, penyusutan fisiknya ya maka dia memperhitungkan ini ada kondisi-kondisi ya, 6 kondisi kalau terkait dengan penyusutan fisiknya. Di mana jika kondisi jembatan itu dalam keadaan baru, tanpa kerusakan, dalam kondisi baik, maka penyusutannya antara 0 sampai 10%. Kalau kerusakannya sangat sedikit, ada kerusakan tapi sangat sedikit dan dapat diperbaiki dengan pemeliharaan rutin. Nah, kita kan biasa ya namanya ada pemeliharaan rutin tahunan, dengan setiap tahun diperbaiki, dicat dan sebagainya, ya kan? Karat-karat sedikit di bagian permukaan ditutup, gitu kan? Dikerok, dicat lagi, gitu kan? Misalnya. Nah, itu kategorinya adalah kategori 1, penyusutannya 10 sampai 25. Oke, kemudian kerusakan yang memerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Jadi ini di atas 1 tahun. Ya, jadi ada kerusakan tapi masih bisa diperbaiki nanti setahun lebih bisa. Ya, itu 25 sampai 50. Nah, kemudian ini yang di bawah 1 tahun. Kerusakan yang memang harus diperbaiki dalam jangka waktu setahun ini, nggak bisa ditinggal. Itu 50 sampai 75. Ya. Kemudian ketika kita ketemu kondisi jembatannya yang sangat kritis, kerusakan yang serius, kemudian penanganan segera, contohnya gagal rangka, keretakan beton dan sebagainya. Nah, itu 75 sampai 90. Ya. Nah, kemudian kalau ini jelas lah ya.
tidak berfungsi lagi, elemen runtuh, ya dia di atas 90 gitu. Ya, jadi ini kondisi-kondisi ya, yang harus diperhatikan oleh teman-teman ya, supaya nanti ketika melihat kondisi jembatan itu maka bisa menyesuaikan, ya, bisa menyesuaikan terkait dengan ini, ya, penyusutannya. Ya, ya jelas ya. Nah, kita lihat simulasinya contohnya. Ada jembatan Pratek yang satu berlokasi di Jakarta, tidak berada di atas sungai. Oke. Panjangnya 30, lebar totalnya 792, kondisi tanahnya keras padat, berarti kondisi satu ya ini ya. Tinggi pilar 8, lebar total 80, banyaknya tumpuan 12, lantainya aspal tanpa lantai beton, oke. Lebar perkesan 6, panjangnya 30. Panjang sambungan 7,3, panjang krepnya 60. Sandaran terbuat dari pipa sepanjang 130. Nah, sandarannya 130. Oke. Kemudian tiang sandarannya jumlah totalnya 32. Nah, kalau udah diketahui semua ini gampang ya, tinggal masukkan aja. Nah, jadi kita tinggal lihat aja di sini kan. Pertama, kita lihat dari sisi ininya dulu. Fondasi struktur bawah. Ya kan? Panjang jembatannya tadi berapa tadi? Lupa lagi. 30. Berarti masuk kategori ini ya. Kondisi tanah 1. Berarti ini. Oke. Kemudian tinggi pilar di atas 8. 8 nih, berarti ini. Ya kan? Kita lihat. Nah. Oke ya, 263 dan 1526. Kemudian gelagar. Ya, gelagar kita lihat gelagarnya ikut mana? Prategang, sorry. Nah, prategang 1 ya. Di atas 30 berarti ini. Oke. Bentar. Mohon maaf Pak, suaranya masih ini Pak. Aduh ya, sorry. Wah, oke ya. Sorry. Sorry tadi di mute ya. Jadi pertama ini ya, kemudian kita lihat
tumpuannya ya, tumpuannya kalikan ini ya. Nah, oke, berarti kalikan ini sudah clear. Kemudian lapisan aspalnya ya, kita lihat tadi luasnya dikalikan saja berapa luas kilometernya dikalikan lapisan aspalnya kan gitu ya. Lapisan aspal 132 kita cek. Oke, benar. Kemudian sambungan tadi dijumlah aja 578. Kita lihat 578. Oke. Terus apa lagi? Krepnya ada, krep dan sandarannya tadi adalah sandaran apa tadi kita lihat? Sandarannya mana tadi? Nah, pipa ya. Sandaran pipa, tiang sandarannya beton. Nah, jadi kalau tadi sandarannya pipa, berarti kategorinya adalah sandaran pipa berarti kategori 1, dan beton berarti 1 ya, berarti 1. Ya, kemudian pipa air hujannya dia tidak di atas sungai berarti 2 ya, berarti 112. Kita lihat 112. Oke, berarti ini ya 112 ya, 267 40 94. 267 40 94. Oke, udah clear ya. Totalnya 225. Oke. Setelah itu dijumlah. Nah, untuk terkait tentang jembatan itu ada regulasi, ada biaya tidak langsung 20%. Ya, jadi meskipun nanti tidak dijelaskan di dalam soal, teman-teman tetap memasukkan besarnya biaya tidak langsung ini, ya, yang 20% ini. 20% dari ini. Nah, setelah itu kita baru melakukan penyusutan. Nah, penyusutan ini ya kita lihat kondisi jembatannya apa. Nah, kebetulan dalam kasus ini dia dikategorikan 2. Ya. Nah, penyusutan 2 itu antara tadi ya, ini diambilnya adalah 40 begitu. Kalau kita ngomongin penyusutan ya antara 25 sampai 50. Nah, di sini kasusnya diambil 40 gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Pak kok diambil 40, tidak diambil 20? Ya, tidak dianggap 25 atau tidak diambil 50 gitu ya. Jadi kan kondisi jembatan itu, kalau kita misalnya nih ada jembatan gitu ya. Nah, posisi jembatan ini kan tidak kemudian kondisinya rusak, semuanya rusak kan tidak. Ya kan, tingkat kerusakannya tadi di level 2, tapi di level 2 itu enggak semuanya di level 2 kan. Ada beberapa titik-titik tertentu aja yang dia di level 2 gitu. Nah, titik-titik kerusakan di level 2 itulah kemudian teman-teman penilai bisa menjustifikasi. Oh, ini levelnya dia mendekati 50 misalnya. Oh, ini levelnya mendekati 25. Sehingga teman-teman tinggal ambil aja. Oh, saya memutuskan kira-kira sekian persen yang pas begitu ya. Jadi memang tidak ada baku dan tidak bisa kemudian dijelaskan kenapa ambil 40. Ya tadi melihat kondisi memang di lapangan. Kondisi di lapangan itu yang kemudian teman-teman ada range di dalam memilih atau menentukan biasanya penyusutan ya antara berapa tadi 25 sampai 50 ini. Ya. Nah, kemudian setelah dikurangi penyusutan, ketemulah nilai jembatan itu. Ya. Nah, ini kebetulan karena DKI, maka dia tidak dikalikan koefisien. Ya, kan karena DKI. Tapi kalau dia di luar DKI, dia harus dikalikan dengan tingkat koefisien atau kemahalan harga tadi di masing-masing daerah. Ya. Jadi itu salah satu contoh perhitungan jenis jembatan yang praktikan 1. Saya kira kalau penilaian jembatan enggak ribet-ribet amat ya. Karena semua sudah ada. Nanti yang susah itu praktek di lapangan. Ya. Tadi menentukan berapa sih penyusutannya, gitu kan. Nah, kalau panjang gelagar dihitung bisa, tumpuan dihitung bisa, lapisannya bisa kelihatan, sambungannya ada berapa bisa. Krepnya panjang dihitung, ya kan, sandarannya apa, tiang sandarannya apa, pipa
buang airnya dari apa, trotoarnya ada apa enggak, bahannya apa, kelihatan semua. Ya kan kelihatan. Ini juga pondasi kan ketahuan. Oh kondisi tanahnya 1, 2, 3 kelihatan. Pilarnya bisa diukur begitu. Nah nanti yang paling sulit sebenarnya di sini sebenarnya. Ya, menentukan penyusutannya. Ya kalau itu ya kalau yang penyusutan sudah ditentukan bisa ditentukan, saya kira nggak ada masalah ya dengan penentuan jembatan ini. Oke ya. Nah itu tadi yang standar teman-teman. Nah bagaimana dengan jembatan yang tidak standar? Kan ada 4 jenis jembatan tidak standar ya. Nah untuk jembatan yang tidak standar maka jembatan itu hanya bisa dinilai kalau kita punya RAB-nya. Karena masing-masing jembatan tidak standar, dia punya spesifikasi yang beda-beda. Ya. Karena dia punya spesifikasi yang beda-beda, maka kita harus minta RAB-nya. Ya kan, kita identifikasi RAB-nya apa saja. Nah, harga satuan inilah yang teman-teman penilai masukkan, diupdate di kondisi saat ini. Ya, volume kerjaan ikuti RAB, ya kan? Harganya disesuaikan dengan saat ini. Nah, pada saya seperti itu. Ya, semua hasil RAB-nya dimasukkan. Nah, nanti kemudian tetap dikalikan biaya tidak langsung, ya. Kemudian dilakukan penyusutan dengan kondisi pada saat ini, ya, teman-teman jembatan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, Pak, ini kita dinilai melakukan penilaian jembatan. Terus jembatannya itu unik, RAB-nya enggak ada. Gimana Pak? Nah, ini yang sulit nih kan. Ya kita kan bukan teknik sipil gitu loh. Ya, kita bukan orang teknik sipil yang bukan yang teknik yang ngurusin jembatan juga enggak, kita hanya penilai gitu ya. Nah, makanya kalau data-data tidak ada, ya kita minta kepada pemohon dalam hal ini ya, untuk menyiapkan data itu. Kalau tidak ada, minta mereka untuk membuat RAB-nya. Ya. Entah itu dia mau nyontek dari RAB yang sejenis atau tidak, nah itu ranahnya pemohon ya, pemohon penilaian gitu ya. Yang jelas penilai tidak bisa melakukan penilaian ketika jembatan unik dan tidak ada RAB. Ya, kalau kita suruh bikin RAB sendiri kan nggak mungkin ya. Nah, kalau di PU orang-orang teknik di sana gitu. Mereka lah yang bisa membuat RAB-nya, jangan kita, karena risiko nanti tentunya akan di kita. Gitu, ya, oke, kayaknya selesai kayaknya. Ya, kemudian ini koefisien daerah, ya sama lah seperti yang kemarin untuk penilaian yang jalan, ya sama. Dia lihatnya tetap dari jarak ke ibu kota provinsi. Ya, oke sampai Papua. Nah ternyata selesai. Itu aja teman-teman. Ya, jadi untuk yang penilaian jembatan ya sebenarnya hanya mengevaluasi sedikit aja, mereview sedikit terkait dengan bagaimana kertas kerjanya ya, karena di DKPJ-nya juga sudah ada ya. Nah, kemudian dalam prakteknya ya nanti tinggal kita ukur gitu ya. Nah, dalam ujian ya nanti berarti kan diketahui di soal gitu ya. Apa saja yang diketahui ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ini siapa nih? Alvira, Pak. Oke, silakan Alvira. Tadi kan Pak simulasinya itu jembatan yang di bawahnya tidak sungai. Kalau misalnya di bawahnya sungai itu sama aja, Pak. Iya, oke. Ya, jembatan, ya kan, yang membedakan sungai dan tidak itu sebenarnya hanya konstruksi untuk pembuangan airnya saja sebenarnya. Ya, saya lihat. Ini ya, jadi kalau konstruksi jembatan itu, ya, mau di bawah sungai mau tidak, itu kan nanti terlihat dari sini ya. Semua sudah terlihat dari identifikasi kita. Nah, bila dia tanah asli agak keras tertanam air, jadi di dalam sungai misalnya kan, tidak di apa itu di pinggir sungai begitu ya. Ya,
tanahnya keras, tetapi dia di pinggir sungai. Ya, bisa kan nanti kita kategorikannya adalah ini. Gitu kan. Kategori klasifikasi untuk kondisi tanah ya, fondasinya berarti kategorinya ini. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang di atas sungai tadi? Kan hubungannya selain dengan ini, ya, dengan kondisi tanah juga dengan ini. Pipa air hujannya sebenarnya. Karena biaya yang dikeluarkan untuk membuat pipa air hujan kalau di atas sungai itu kecil dia per meternya karena air langsung dibuang ke sungai. Tapi kalau tidak di atas air, artinya di darat begitu ya. Nah, dia kan butuh menyalurkan pipa-pipa itu supaya nanti airnya ini kebuang ke saluran pembuangan air, tidak langsung kemudian dibuang ke jalan, kan tidak. Nggak ada jembatan yang ada jembatan hujan kemudian di bawah jembatan airnya pada berjatuhan gitu. Nah, itu berarti jembatannya rusak. Ya, jembatannya rusak sehingga rusaknya itu tadi pipa air hujannya mungkin pada bocor sehingga langsung turun ke jalan. Sehingga seperti air terjun kan gitu kan. Nah, itu berarti ada kondisi yang kayak normalnya enggak ada. Ada jembatan pun di bawah jembatan tetap kering gitu ketika hujan ya. Kenapa? Karena ada pembuangan air ini. Ya. Dia harus dibuang ke dengan didesain sedemikian rupa nanti dibuang ke saluran air lah. Ya. Jadi secara konstruksi apakah dia mau pakai gelagar baja, apakah mau pakai prategang atau mau pakai apa, kosnya sama ya Mbak Alvira. Yang bedakan cuman karena dia di atas air, kemungkinan pondasinya ada di air, sehingga klasifikasinya ini ya semakin ke sini berarti biayanya semakin besar. Berarti jembatannya itu nilainya semakin besar. Sama ya kalau di atas sungai nilainya ya pasti lebih kecil dibanding dengan yang tidak di atas sungai begitu. Karena yang di atas sungai dia butuh kos yang lebih besar ya. Ini kita lihat kan. Nah, ya. Jadi semakin ke sini biayanya semakin besar. Kategori 1 hanya 233 per meternya. Ketika di pinggir sungai gitu kan semakin besar. Tapi ketika di dalam sungai semuanya bahkan rawa ya pondasinya semakin besar lagi gitu. Ya. Kalau ininya nggak ngaruh dia, panjang jembatan, ini kan konstruksi atap. Ya, pengaruhnya nanti hanya ke sini. Ya. Dan ya ini tadi ya pipa air hujannya. Pipa air hujan 2 itu lebih gede. Kenapa? Karena dia tidak di atas air. Kalau di atas air cuma kecil nih. Cuma 24. Ya, karena apa ya? Langsung dibuang tadi airnya. Itu ya, Mbak Alvira ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup. Ya, kita nanti ketemu lagi, nggak terasa di minggu ini juga ya. Di minggu ini juga berarti hari Sabtu ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan, tugas dikumpulkan, kemudian hari Sabtu kita nanti kuis ya. Ya. Hari Sabtu kita kuis, kalau masih ada waktu presentasi. Tapi kalau waktunya enggak cukup, mungkin kita langsung review saja nanti ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mohon maaf ya, jika mungkin agak kurang fokus ya di awal-awal tadi karena memang ya ini hari kerja. Makanya saya mohon maaf mencari waktu ngajar buat teman-teman biasa di hari Sabtu karena kalau di hari kerja selalu ada saja rapat-rapat mendadak yang harus diikuti gitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.